oleh faktor-faktor seperti potensi sumber daya alam, tenaga kerja, investasi, infrastruktur, serta kebijakan pembangunan daerah. Teori ini memberikan dasar analisis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing wilayah dan mempercepat proses pembangunan secara merata. Konsep dasar teori pertumbuhan ekonomi. Dari sisi teori pertumbuhan ekonomi adalah kumpulan model atau kerangka analisis yang menjelaskan faktor-faktor penyebab dan mekanisme terjadinya pertumbuhan ekonomi serta hubungan variabel ekonomi yang memengaruhinya. Menurut China, pada tahun 2016, teori pertumbuhan ekonomi berusaha menjelaskan bagaimana pendapatan nasional meningkat dari waktu ke waktu dan faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorongnya. Teori ini membantu arah ekonomi dan pembuat kebijakan untuk memahami dinamika pertumbuhan serta menentukan strategi pembangunan yang paling efektif untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Konsep dasar teori pertumbuhan ekonomi juga mencakup pandangan dari berbagai aliran pemikiran ekonomi. Teori klasik seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1976 menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, pembagian kerja atau efisiensi labor, dan mekanisme pasar bebas yang mendorong efisiensi. Sementara itu, teori neoklasik yang dikembangkan oleh Solow pada tahun 1956 menyoroti pentingnya akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi sebagai faktor utama pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Teori ini menyatakan bahwa kemajuan teknologi bersifat eksogen atau berasal dari luar sistem ekonomi. Perkenalkan, nama saya Fasikon, akan melanjutkan materi kedua, yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional di tingkat regional. Adapun faktor pertama yang memegang peranan penting adalah sumber daya alam natural. Dalam hal ini kekayaan alam suatu wilayah itu menjadi modal dasar bagi pembangunan ekonomi di daerah yang memiliki potensi sumber daya seperti tanah subur. Hasil tambang dan sumber daya laut cenderung itu memiliki peluang besar dalam menyumbangkan sektor-sektor unggulannya. Adapun faktor kedua yaitu akumulasi modal atau capital accumulation yang menyangkut modal fisik seperti infrastruktur, peralatan produksi, serta modal finansial yang mendukung investasi. Faktor berikutnya itu yang tidak kalah penting adalah kemajuan teknologi inovasi. Teknologi berperan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Dalam teori pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer pada tahun 1994, kemajuan teknologi tidak lagi dianggap sebagai faktor eksternal, melainkan dapat diciptakan dalam sistem ekonomi melalui kegiatan penelitian. Pun faktor lain yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional adalah letak geografis dan konektivitas antar wilayah. Teori lokasi yang dikemukakan oleh Richardson pada tahun 1970-an itu menyebutkan bahwa kedekatan geografis dengan pusat-pusat ekonomi memberikan keuntungan kompetitivitas bagi suatu wilayah karena adanya efek limpah atau spillover effect. Daerah yang terhubung dengan baik melalui jaringan transportasi nasional dan internasional akan memiliki akses yang lebih besar terhadap pasar dan investasi serta transfer teknologi. Selain faktor utama itu,
Juga ada pertumbuhan ekonomi regional juga dapat dipengaruhi oleh stabilitas sosial dan politik serta peran sektor swasta dan masyarakat. Stabilitas politik menciptakan kepastian bagi investor, sedangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi memperkuat keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi regional itu merupakan hasil dari sinergi antar faktor-faktor ekonomi sosial, kelembagaan dan spesial yang saling mempengaruhi. Wilayah yang mampu mengelola potensi lokalnya, memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan mengembangkan inovasi teknologi serta menciptakan kebijakan pembangunan yang inklusif dan mampu mencapai pertumbuhan yang lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional menjadi penting dalam perencanaan pembangunan agar di setiap daerah dapat memanfaatkan keunggulan kompetensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keseluruhan. Halo semua, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penerapan teori pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan ekonomi regional di Indonesia. Pembahasan ini penting karena pembangunan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan antar wilayah, sehingga pemahaman teori pertumbuhan menjadi sangat relevan untuk menjelaskan penyebab dan solusinya. Untuk memahami hal tersebut, mari kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi diterapkan dalam konteks regional di Indonesia. Teori pertumbuhan ekonomi, baik klasik, neoklasik, maupun erdogan, menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah dipengaruhi oleh modal, tenaga kerja, teknologi, inovasi, serta kualitas sumber daya manusia. Dalam praktiknya, Indonesia tidak bisa menerapkan teori ini secara langsung. Setiap daerah memiliki kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Karena itu, pembangunan regional dilakukan melalui penyesuaian yang meliputi investasi fisik, peningkatan kualitas SDM, penguatan inovasi teknologi, dan kebijakan desentralisasi. Tujuan dari penerapan teori-teori ini adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga merata di seluruh wilayah Indonesia. Adapun contoh penerapannya dapat dilihat pada pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan ekonomi khusus, program peningkatan kualitas SDM, serta desentralisasi fiskal yang memberikan daerah keleluasan mengatur pembangunan. Adapun kesimpulan dari video kali ini adalah teori pertumbuhan ekonomi memberikan landasan penting bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan regional. Meskipun ketimpangan antar wilayah masih menjadi tantangan, penerapan teori ini membantu mendorong pertumbuhan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.